Oke, selamat datang kembali. Jadi Anda udah jago nih ngitung biaya pakai Activity Based Costing atau ABC. Tapi kan angka doang nggak cukup ya nggak? Pertanyaannya, setelah data itu ada di tangan kita, terus mau diapain? Nah hari ini kita bakal bahas langkah selanjutnya. Gimana cara kita mengubah data biaya jadi aksi nyata. Aksi yang bikin perusahaan jauh lebih efisien. Kita bakal beranjak dari sekedar menghitung, jadi benar-benar mengelola. Yap, Anda udah kerja keras, udah dapat data ABC yang akurat. Udah tahu produk mana yang jadi mesin uang, mana yang malah bikin buntung. Pertanyaan terbesarnya sekarang, so what? Terus kenapa? Buat apa semua data ini kalau cuma jadi pajangan di laporan? Inilah yang mau kita bongkar hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita ubah mindset. Dari sekedar menghitung jadi mengelola. Kedua, kita bakal belajar pakai kacamata khusus buat misain mana aktivitas yang penting dan mana yang cuma buang-buang sumber daya. Ketiga, saya bakal kasih 4 strategi jitu buat memangkas pemborosan. Keempat, kita bedah contoh nyata lewat biaya kualitas. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini nyambung ke sebuah filosofi besar yang namanya Lean Production. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Disinilah peran kita sebagai akuntan naik level. Bukan lagi cuma jadi pencatat skor pertandingan, tapi kita jadi pelatih strategis yang nentuin kemenangan. Yuk kita kenalan sama konsep yang namanya Activity Based Management, atau disingkat ABM. Kerennya, data ABC yang sama itu bisa dipakai buat dua tujuan yang beda banget. Coba bayangin Anda pelatih tim sepak bola. Strategic ABM itu ibaratnya Anda mutusin mau beli pemain bintang siapa, atau jual pemain mana, ini keputusan gede. Nah, kalau operating ABM, itu soal gimana Anda ngelatih tim di lapangan setiap hari, biar operan bolanya makin bener, staminanya makin bagus. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus jadi pelatih di lapangan, yaitu operating ABM. Jadi, apa sih OABM itu? Gini deh, anggap aja data ABC itu kayak senter super terang. Nah, OABM adalah tindakan kita menggunakan senter itu buat nyorot ke sudut-sudut gelap perusahaan dan nemuin harta karun yang tersembunyi, yaitu area-area pemborosan. Tujuannya bukan cuma tahu, oh di sana ada masalah, tapi benar-benar bertindak, prosesnya diperbaiki, dan ujung-ujungnya profitabilitasnya naik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling fundamental, mengubah cara pandang kita. Coba lupakan sejenak sekat-sekat antar departemen yang kaku. OABM ini ngajak kita buat ngelihat alur kerja dari sudut pandang pelanggan. Gimana sebuah pesanan itu bergerak dari satu meja ke meja lain, melintasi seluruh perusahaan. Itulah yang kita sebut sebagai pandangan horizontal. Coba lihat deh bedanya di sini. Di sebelah kiri itu cara pandang ABT yang vertikal. Sumber daya turun ke aktivitas, terus turun lagi ke produk. Kaku. Nah, di sebelah kanan, cara pandang ABM yang horizontal jauh lebih hidup. Kita jadi nanya, apa sih pemicu aktivitas ini? Terus, seberapa oke kinerja aktivitas itu? Fokusnya geser total. Dari yang tadinya nanya, berapa biayanya? Jadi, kenapa kita lakuin ini? Dan bisa nggak kita lakuin dengan cara yang lebih baik? Supaya bisa melihat secara horizontal, kita butuh kacamata baru. Dan dengan kacamata ini, semua aktivitas di perusahaan itu cuma ada 2 jenis. Titik. Pertama, aktivitas bernilai tambah. Ini adalah hal-hal yang bikin pelanggan senang dan rela bayar. Kedua, aktivitas tidak bernilai tambah. Ini semua lemak operasional, kayak nungguin barang, benerin kesalahan, atau birokrasi yang muter-muter. Target kita jelas banget. Pertahankan yang pertama, habisi yang kedua. Contohnya apa aja? Coba deh bayangin dari sisi Anda sebagai pelanggan. Anda mau nggak bayar ekstra buat produk yang harus diperbaiki dulu karena ada cacatnya? Nggak mungkin kan? Anda mau bayar biaya sewa gudang karena perusahaan kelebihan produksi? Juga enggak. Nah, itulah aktivitas tidak bernilai tambah. Pengerjaan ulang, inspeksi yang berlebihan, dan penyimpanan. Semua itu adalah biaya yang harusnya ditanggung perusahaan, bukan dibebankan ke pelanggan. Oke, sekarang kita udah bisa bedain mana aktivitas yang baik dan mana yang buruk. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara memberantas yang buruk? Nah, OABM ngasih kita semacam kotak perkakas yang isinya 4 strategi ampuh. Ini dia 4 senjatanya. Pertama, dan yang paling mantap, eliminasi. Hapus total aktivitasnya. Kalau emang nggak perlu, ya udah, jangan dikerjain. Kedua, reduksi. Kalau aktivitasnya emang harus ada, kerjakan dengan lebih sedikit sumber daya, lebih cepat, lebih murah. Ketiga, seleksi. Pilih cara yang paling efisien. Misal lebih baik kita kerjain sendiri atau kita serahin ke pihak lain alias outsourcing. Keempat, berbagi. Jangan sampai ada mesin atau orang yang nganggur, maksimalkan penggunaannya buat banyak hal. Tapi, eits, tunggu dulu.
Ada satu aturan emas. Jangan pernah kita mengoptimalkan satu hal, tapi malah merusak hal lain. Lihat aja ilustrasi timbangan ini. Di kiri, Anda nekan biaya pembelian dengan cara pesan barang dalam jumlah super besar. Kelihatannya pinter, tapi coba lihat apa yang terjadi di kanan. Biaya penyimpanan Anda jadi bengkak. Ini bukan efisiensi. Ini namanya cuma mindahin biaya dari kantong kiri ke kantong kanan. Kita harus selalu lihat sistem secara keseluruhan. Oke, cukup teorinya. Sekarang mari kita lihat gimana OABM ini bekerja di dunia nyata lewat salah satu aplikasi paling keren di akuntansi manajemen, yaitu analisis biaya kualitas atau cost of quality. Jadi, apa itu biaya kualitas? Gampangnya gini. Ini adalah cara kita menerjemahkan semua obrolan soal kualitas jadi bahasa yang dimengerti sama semua manajer, yaitu bahasa rupiah. Ini adalah total semua biaya yang kita keluarkan untuk mastiin produk kita bagus, plus biaya yang muncul pas produk kita ternyata jelek. Nah, biaya kualitas ini punya 4 wajah. Pertama, biaya pencegahan. Ini duit yang kita investasikan di awal biar masalah nggak muncul sama sekali. Contohnya ngasih training ke karyawan. Kedua, biaya pemeriksaan. Ini biaya buat nangkep produk cacat sebelum lolos ke pelanggan, kayak inspeksi bahan baku. Ketiga, kegagalan internal. Ini biaya yang muncul pas kita berhasil nangkep produk cacat di dalam pabrik, tapi kan tetap aja ada biaya buat benerinnya. Dan yang paling horor, keempat, kegagalan eksternal. Ini terjadi pas produk cacat lolos dan sampai ke tangan pelanggan. Biayanya paling mahal karena yang rusak bukan cuma produknya, tapi juga reputasi kita. Sekarang coba kita kelompokkan jadi 2 tim besar. Di satu sisi ada biaya pengendalian. Itu isinya pencegahan dan pemeriksaan. Anggap aja nih biaya buat beli vitamin dan check up rutin. Di sisi lain ada biaya kegagalan. Ini kayak biaya masuk rumah sakit, strateginya sederhana dan logis banget, keluarin lebih banyak duit buat vitamin dan check up, supaya Anda nggak perlu bayar tagihan rumah sakit yang jauh-jauh lebih mahal. Kutipan ini adalah tujuan akhirnya, semacam utopia dari total quality management. Coba bayangin sebuah dunia di mana nggak ada satupun produk yang cacat. Di dunia itu kita nggak butuh lagi biaya inspeksi, nggak ada pengerjaan ulang, dan nggak ada komplain dari pelanggan. Satu-satunya biaya kualitas yang tersisa cuma biaya pencegahan, investasi buat mastiin kesempurnaan itu tetap terjaga. Sejauh ini kita udah bahas detail soal OABM dan biaya kualitas. Sekarang, ayo kita coba zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Ternyata, semua alat yang kita bahas ini adalah bagian dari sebuah filosofi manajemen yang revolusioner. Produksi ramping atau lean production. Apa itu produksi ramping? Konsep ini dipopulerkan oleh Toyota dan intinya adalah tentang diet untuk perusahaan. Tujuannya adalah memangkas habis semua lemak, yaitu segala jenis pemborosan, dan hanya menyisakan otot, yaitu aktivitas yang benar-benar menciptakan nilai buat pelanggan. Lean secara spesifik mengidentifikasi ada 7 dosa utama pemborosan. Coba deh perhatikan daftarnya di slide. Ada persediaan, ada pengerjaan ulang. Kedengaran familiar kan? Tentu saja. Ini pada dasarnya adalah daftar yang lebih detail dari aktivitas tidak bernilai tambah yang kita bahas di OABM. Keduanya memang berasal dari akar pemikiran yang sama persis. Salah satu alat andalan Lean itu adalah memetakan value stream atau aliran nilai, yaitu seluruh perjalanan produk dari masih bahan mentah sampai akhirnya dipegang pelanggan. Nah, buat kita-kita di bidang akuntansi, ini adalah sebuah game changer. Kenapa? Soalnya kalau kita bisa melacak biaya mengikuti aliran ini, tiba-tiba perhitungan harga pokok produk jadi jauh lebih sederhana dan akurat. Kita nggak perlu lagi pusing sama alokasi overhead yang ribetnya minta ampun. Oke, mari kita rangkum semuanya. Resepnya kira-kira begini. Ambil data ABC Anda yang berharga itu. Gunakan OABM sebagai pisau bedah buat membuang semua aktivitas tidak bernilai tambah, pakai 4 strategi tadi. Salah satu area terbaik buat mulai adalah dengan ngukur biaya kualitas. Dan selalu ingat, semua ini adalah bagian dari tujuan yang lebih besar, menjadi perusahaan yang ramping atau lean. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan buat Anda. Coba lihat lagi ke-7 pemborosan tadi. Kalau Anda harus milih satu, cuma satu, pemborosan mana yang paling mendesak buat dihilangkan di lingkungan kerja Anda sekarang? Pikirkan tentang itu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.